Hai, aku Sabrina Nuril Latifah dengan NIM 225211258 akan menjelaskan tentang manajemen. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata to manage yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Jadi, manajemen adalah proses mengatur atau mengelola suatu kegiatan agar efektif dan efisien. Mengapa manajemen dibutuhkan? Menurut James F. Stoner tahun 1996, manajemen dibutuhkan untuk memenuhi alasan-alasan berikut. Pertama, mencapai tujuan organisasi dan tujuan setiap individu di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, menjembatani berbagai kepentingan yang bertolak belakang. Dan yang terakhir, mencapai efektivitas dan efisiensi. Fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu suatu proses yang ditunjukkan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan diambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, perencanaan adalah menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kedua adalah pengorganisasian, yaitu suatu proses penugasan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan kepada setiap individu dan atau kelompok yang akan berperan dalam pelaksanaan rencana. Yang ketiga adalah pengarahan, yaitu suatu proses mengarahkan bimbingan serta menyemangati karyawan dalam pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah pengendalian, yaitu suatu proses mengawasi dan mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Berikut adalah wawancara tentang penerapan manajemen di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sabrina Nuril Latifah dengan NIM 225211258 izin mewawancarai Ibu sebagai kader posyandu dan ibu rumah tangga. Sebelumnya itu tolong memperkenalkan nama Ibu dan juga profesinya sebagai apa? Salam kenal ya Mbak Sabrina, nama saya Wahyu Sulistiawati, usia saya 30 tahun. Di sini saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai kader posyandu. Ya, apa yang mau ditanyakan Mbak? Bisa diceritakan awal mulanya jadi kader posyandu itu bagaimana? Oh begitu, iya. Waktu pertama saya jadi kader posyandu itu kan tahun 2014 ya Mbak ya. Memang di desa saya ini itu ya nggak sombong juga sih ya Mbak ya. Di sini tuh jarang orang orang pintar kayak gitu. Ya bedanya saya kan juga lulusan SMA, nggak lulusan sarjana apapun itu tidak. Di sini butuh orang yang berjuang, butuh orang yang ikhlas untuk menjalani itu semua tanpa ada bayaran. Itu nyari orang seperti itu tuh susah Mbak. Ya kayak gitu aku tanya sama suami, ya kok aku disuruh jadi kader posyandu waktu itu. Terus suami saya juga ACC gitu Mbak. Lalu akhirnya saya terjun di sana, kok lama-kelamaan saya nyaman di sana. Terus apa saja pekerjaan menjadi kader posyandu Bu? Oh gitu. Kader posyandu itu sebenarnya mudah sih Mbak. Sekarang kan apa-apa itu online ya, beda sama yang dulu. Kalau dulu itu kan apa-apa tugas itu ditulis di kertas. Kalau sekarang mah enggak. Sekarang mah modalnya udah online. Nah ini gini Mbak. Pertama itu kader posyandu itu diberi bekal pengetahuan. Itu diadakan 1 bulan sekali ada pertemuan. Nanti ada dari dinas kesehatan itu ke balai desa itu nanti akan memberi penyuluhan kepada kader-kader. Kader posyandu itu tugasnya begini. Jadi mereka itu diberi bekal supaya pertama itu mencegah itu Mbak kasus stunting. Mbaknya tahu stunting kan? Nah itu kasus kekerdilan itu supaya tidak terjadi itu Mbak. Jadi kader posyandu itu memang berperan sangat penting. Kan Ibu tadi sebagai ibu rumah tangga punya anak, terus bagi waktunya, mengatur waktunya bagaimana? Oh gitu. Memang di sini kan saya selaku ibu rumah tangga sama kader posyandu ya Mbak ya. Di sini kader posyandu itu selain pertemuan itu kan juga ada
penimbangan balita itu dilakukan 1 bulan sekali juga. Itu harus ada laporan Mbak nanti ke dinas. Nah itu meliputi berat badan, tinggi badan, kayak gitu. Itu saya sebagai rumah tangga, ibu rumah tangga. Jadi saya juga harus memprioritaskan keluarga saya, terutama suami saya kerja. Sebelum kerja saya juga menyiapkan makan, bekal dan lain-lain. Untuk anak saya pun juga begitu. Saya juga punya balita Mbak. Saya kalau mau kegiatan mau apa itu juga melihat kondisi, melihat sikon juga. Oh anaknya kok kayaknya kurang enak badan, ya saya tunda dulu. Saya prioritaskan yang pertama itu suami sama anak dulu. Pasti kan kayak ngatur rumah sama jadi kader posyandu kan capek ya Bu. Bagaimana Ibu mengontrol emosinya biar nggak meledak? Gini Mbak, soalnya kan itu tadi ya, saya kan melakukan semua itu kan insya Allah itu dengan ikhlas. Jadi kalau semua itu dilakukan dengan ikhlas, insya Allah akan berbalik baik juga sama kita. Nah juga salah satu juga jadi istri kan juga ngatur keuangan. Bagaimana Ibu mengatur keuangan keluarga ini Bu? Oh gitu. Memang suami saya itu kan bukan pegawai negeri, bukan apa ya Mbak, cuma buruh, cuma karyawan. Jadi ya itu tadi Mbak, pintar-pintar memanage kebutuhan pokok itu harus diprioritaskan. Yang pertama kebutuhan pokok per bulan, terutama buat makan, terus buat pendidikan anak kayak gitu. Nanti ya buat uang buat itu Mbak, kan saya punya balita, jadi nanti kalau sewaktu-waktu dia sakit atau apa kan ada uang lah istilahnya. Nanti juga ada walaupun sedikit bisa buat nabung buat masa depannya. Kesimpulan, manajemen adalah proses mengatur atau mengelola suatu kegiatan agar efektif dan efisien. Manajemen bukan hanya untuk perusahaan saja, namun manajemen dapat kita lakukan pada setiap kegiatan kita. Contohnya seperti memanajemen waktu dan keuangan. Maka, setelah tahu tentang manajemen, sebaiknya kita menerapkan manajemen di semua kegiatan kita agar semua kegiatan kita berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.